Keindahan taman adalah buah karya dari jemari tangan dan inspirasi pemimpin sebagai wujud peduli terhadap lingkungan, berbenah, berbuat, dan berkarya tanpa batas, ruang, dan waktu. Tak kenal kata lelah dan henti untuk hadirkan kepedulian, menata dan merapikan hingga menghadirkan suasana dan nuansa baru. Seperti halnya gunting, benda yang senantiasa hadir saat kita butuh untuk memangkas, memotong, dan merapikan. Gunting adalah alat potong tertua kedua setelah pisau. Gunting memiliki dua lubang dan dua sisi yang sama-sama harus tajam. Saat kita mencukur rambut, banyak hal yang kita pelajari dari gunting. Gunting bergerak dengan arah dan tujuan sesuai kehendak pemegang gunting, meratakan setiap permukaan yang dipotong. Mengarahkan gunting perlu ketenangan dan kehati-hatian, menyelaraskan gerakan untuk menghasilkan potongan yang pas. Potongan yang rapi dengan tatanan rambut yang baru membuat kita merasa segar. Sejarawan percaya bahwa orang Mesir kuno menciptakan alat seperti gunting sekira 1500 sebelum Masehi. Perangkat terdiri dari dua pisau perunggu yang dihubungkan oleh mekanisme seperti pegas. Gunting dikembangkan oleh orang Romawi kuno sekira tahun 100 Masehi. Orang Romawi membuat gunting dari perunggu atau besi. Gunting memiliki berbagai macam jenis dan tipe sesuai fungsinya. Gunting umumnya digunakan untuk memotong kain, memotong rumput, memangkas bunga, hingga berkreasi dengan menggunakan kertas. Gunting yang digunakan untuk rambut tidak boleh digunakan untuk kertas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan setiap gunting dibuat secara khusus, baik tingkat kekerasannya maupun bentuknya. Sahabat Wera, dalam kehidupan terkadang gunting dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk memotong hal-hal sulit yang sedang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat WRA? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ditemani oleh Adinda Rani Sigera yang memainkan serlingnya mengiringi pembahasan kita untuk satu filosofi yang sangat menarik. Tadi telah kita lihat di video prolog filosofi yang kita bahas, yaitu gunting. Sahabat Wera, gunting selama ini banyak yang mendiskreditkan sebagai benda yang tugasnya hanya memotong dan memisahkan. Sering menjadi pemiu remaja, katanya, jangan menjadi gunting yang berjalan lurus tetapi memisahkan, tapi jadilah jarum dan benang yang menusuk tetapi menyatukan.
Ini juga sebenarnya pernyataan yang menarik. Tapi setelah saya pikir dan mencoba melihat gunting dari berbagai perspektif filosofi, ternyata pemimpin bisa belajar banyak dari gunting mengenai cara dan strategi memimpin. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari gunting? Sahabat Wera, yang pertama, gunting menyelaraskan dua sisi. Gunting memiliki dua lempeng. Setiap lempeng terdapat satu sisi yang sama-sama tajam. Untuk menggunakan gunting, harus memasukkan ibu jari dan telunjuk pada masing-masing pegangan berupa lubang pada setiap masing-masing lempeng tersebut. Pada saat menekan, perlu gerakan yang seimbang agar kedua lempeng yang tajam dapat bertemu secara bersama-sama menjepit objek yang akan dipotong. Andaikan saja satu di antara kedua lempeng tersebut tidak tajam, pasti objek tidak akan terpotong secara sempurna. Memegang gunting sama halnya dengan memposisikan pemimpin. Ibu jari pada lubang bagian atas sebagai pemimpin dan telunjuk pada lubang bagian bawah sebagai partner kerja atau anggota. Menjadi pemimpin hendaknya memperhatikan ketajaman dua sisi agar mencapai tujuan. Tajam dari sisi kemampuan memimpin dan juga harus memperhatikan tajam dari sisi orang yang dipimpin agar tujuan dapat dicapai. Sebab jika hanya pemimpin yang tajam sementara partner kerja tidak paham, maka pekerjaan akan timpang. Ibaratnya gunting untuk memotong benda dengan sempurna, ketajaman kedua sisi harus dipelihara. Bila perlu diasah agar seimbang dan tidak menghasilkan potongan yang cacat. Pemimpin harusnya memperhatikan kemampuan orang yang dipimpin dari sisi ketajaman pemahaman, kemampuan kerja praktis, pola pikir, pengembangan bakat, pelayanan, dan profesionalisme. Pemimpin pun demikian, harus mampu mengasah diri, mampu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di era digital sekarang ini, dunia adalah partner kerja kita. Sahabat WRA, dalam buku ini dikatakan, pemimpin konvensional harus mengubah pola pikir mereka dalam memimpin di era digital. Kita sudah mengalami revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi yang menciptakan lanskap global. Internet menjadi tempat bekerja tanpa tergantung zona waktu atau lokasi. Yang dibutuhkan bukan lagi jabatan sebagai posisi memerintah, tetapi kemampuan membangun koneksi, kemampuan membangun jejaring, kemampuan membangun relasi, membangun branding, dan yang tidak kalah penting adalah membangun rasa saling percaya dan saling pengertian antara pemimpin dan anggota tim. Sahabat WRA, yang kedua yang bisa kita pelajari dari gunting adalah membagi agar lebih produktif. Menggunting bukan berarti memisahkan, melainkan membagi kain menjadi beberapa helai untuk selanjutnya dijahit agar tercipta beberapa pakaian atau kostum yang masing-masing punya style tersendiri. Menggunting bukan berarti membuang, melainkan menjadikan beberapa keping agar lebih berarti dan bernilai seni. Sahabat WRA, seorang pemimpin harus mampu berpikir kolaboratif, berpikir produktif, efektif, efisien. Pekerjaan harus dibagi sampai pada potongan-potongan terkecil dan tetap memperhatikan potensi dan kemampuan personil. Jangan menjadi pemimpin yang micromanagement. Pemimpin yang baik harus memberikan ruang dan kepercayaan bagi tiap anggota untuk berkembang. Sahabat WRA, pemimpin yang micromanagement akan membuat seseorang yang berbakat menjadi tidak unggul, tidak produktif, dan membuat orang-orang berpengalaman tidak bisa menunjukkan kemampuannya dengan baik. Pemimpin harus memandang rekan kerja secara objektif,
dan menghindari subjektivitas. Pekerjaan atau tugas hendaknya terbagi, terdelegasi dengan baik dan proporsional. Pemimpin harus memiliki motivasi yang tinggi dan mampu mengerjakan tugasnya dengan penuh antusias, sebab itu yang menjadi panutan bagi orang yang dipimpin dalam menuntaskan pekerjaan yang didelegasikan. Sahabat Wera, sesekali ajak rekan kerja kita ngobrol, ngopi, saling berbagi cerita, dan menelusuri kemampuan personal yang dimiliki oleh anggota. Sahabat Wera, yang ketiga yang bisa kita pelajari dari gunting adalah memangkas dan merapikan, serta menaklukkan. Musuh terbesar rumput dan rambut adalah gunting. Sebab acap kali rumput menjadi panjang dan subur, maka gunting kembali beraksi untuk memangkas. Tak kala rambut menjadi panjang dan terurai, maka gunting siap untuk memotong. Rumput terkadang kecewa dan kesal terhadap gunting. Demikian pula pemilik rambut hitam dan berkilau akan merasa enggan ketika rambut akan dipotong. Namun sahabat Wera, di balik tindakan dan sikap yang diambil gunting sebenarnya memiliki niat dan tujuan yang baik. Dengan memangkas rumput, rerumputan akan tertata dengan baik sehingga mata elok memandangnya. Saat memotong rambut pun tujuannya agar kita nampak rapi, cantik, dan gagah. Demikian halnya menjadi seorang pemimpin. Pemimpin harus tangguh dan siap untuk menerima kritikan, siap untuk menerima komentar, siap untuk mendengar koreksi, bahkan kecaman, dan tak jarang menerima cacian. Sebab kebijakan yang diambil terkadang sulit diterima oleh semua orang, sekalipun keputusan dan aturan yang ditetapkan itu untuk kebaikan dan untuk mendisiplinkan, tetapi tetap akan mendapat komentar. Saat kita menerima kritikan, koreksi, komentar, bahkan cacian, yang perlu dilakukan adalah menaklukkan diri sendiri untuk tidak terpancing dan memberi pengaruh negatif pada diri. Soekarno pernah mengatakan, menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tetapi bisa menaklukkan diri sendiri, itulah yang disebut penakluk yang brilian. Perlukah kita tegas? Tegas bukan berarti mudah menghakimi orang yang dipimpin, apalagi jika melakukan kesalahan. Namun, tegas yang sesungguhnya adalah menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Tunjukkan otoritas sebagai pemimpin, memberi sanksi jika dibutuhkan, dan wajib memberi apresiasi atau kado kecil atas prestasi yang diraih rekan kerja. Seorang pemimpin akan terus menjadi sorotan. Tidak perlu berharap sempurna, yang dibutuhkan adalah selalu membuka diri, belajar, dan menciptakan ekosistem penciptaan nilai. Sahabat Wera, jadi seperti apa pemimpin yang baik? Menjadi pemimpin merupakan sebuah seni menciptakan jejaring sosial. Pemimpin yang tidak memiliki bawahan, melainkan mitra kerja. Pemimpin yang tidak menjauhkan, melainkan merangkul. Pemimpin yang terbatas, bukan terbatas. Pemimpin yang fokus pada belajar, bukan mengandalkan yang sudah ada. Pemimpin yang didasarkan pada nilai, bukan kekuasaan. Pemimpin yang senantiasa dirindukan. Sahabat Wera, pemimpin konvensional harus mengubah pola pikir mereka dalam memimpin di era digital. Demikian filosofi kali ini, semoga bermanfaat. Saya Wahid Hidayat di channel WRA bersama dengan Adinda Rani Sigera, kemudian kameramen setia Irfan Afrianto, Najib Ariski mengucapkan terima kasih. Salam WRA.